Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan tentang materi permainan bola kecil yaitu rounders ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana permainan rounders dan bagaimana teknik-tekniknya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang peraturan permainannya. Ya, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 33. Di situ akan ada pembahasan sedikit mengenai peraturan permainan rounders. Baik, langsung saja kita mengulas satu persatu peraturan ya, peraturan mengenai lapangan, peralatan maupun perlengkapan di rounders. Kita masuk kepada lapangan dulu. Ya, ini adalah lapangan rounders. Nah, inilah bedanya. Kalau di softball, baseball itu lapangannya bentuknya segi 4. Kalau di rounders itu lapangannya bentuknya segi 5. Ya, di sini terlihat yang tadi saya sebutkan ada tiang, ada 4 tiang yaitu tempatnya di sini. 1, tiang 2, tiang 3, dan tiang 4. Biasa disebut juga dengan base. Jadi jangan bingung, nanti kalau dalam permainan rounders ada yang menyebutkan tiang 1, 2, 3 maupun base 1, 2, 3. Ya. Dan yang kelima ini adalah home plate, yaitu tempat memukul batter, tempat memukul bola. Ya. Kemudian di tengah, ini jaraknya dari base 1 dan base 4, ini sama-sama 12 meter. Ini adalah tempat pelambung atau pelempar atau kalau di rounders biasa disebut dengan bowler. Ya. Dan di sini ada ruang bebas, ini adalah tempat untuk para pemukul ya, untuk menunggu gilirannya memukul bola. Dan di sini, di belakang pemukul ini ada yang namanya pemain catcher ya, menangkap bola ya, penangkap bola. Dan untuk sekedar informasi, jarak antara base 1 dan base 2 biasanya kalau di pertandingan resmi rounders itu kurang lebih jaraknya 15 meter. Jika kalian belajar di beberapa sumber buku dan menemukan bentuk lapangan yang sedikit berbeda ya, seperti ini, seperti yang tadi di video juga bentuknya seperti ini. Jangan bingung mana yang benar, semuanya sama-sama benar ya, karena yang terpenting di rounders itu bentuknya adalah segi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan base atau tiangnya juga 4 ya. Jadi jangan bingung, semuanya sama-sama benar. Dan sekarang kita masuk untuk perlengkapan dan peralatan dalam rounders. Jadi ada tiang atau base tadi sejumlah 4. Kemudian ada tongkat pemukul yang bahannya dari kayu. Ya, bahannya dari kayu. Seperti kasti memang ya. Dan bola itu bahannya dari karet. Nah, ini lapangan dan peralatan dari rounders ya. Kemudian kita masuk ke aturan pemain. Dalam rounders, karena ini bentuknya regu, satu regunya terdiri dari 9 sampai 12 orang. Ya, ada juga buku yang menyebutkan maksimalnya adalah 15 orang. Tapi yang terpenting ketika bermain di lapangan, itu total pemainnya tidak boleh lebih dari 9 orang. Ya, jadi sisanya mau 12, mau 15, sisanya itu adalah pemain cadangan. Selanjutnya, dalam rounders itu ada beberapa istilah pemain ya. Biasanya pemukul, yaitu pemain yang memukul bola disebut dengan batter. Kemudian pemain yang melambungkan bola yang di tengah lapangan tadi disebut bowler. Ya, disebut bowler. Ada juga yang menyebut pitcher seperti softball ya. Kemudian ada juga pemain yang berada di belakang pemukul tadi biasa disebut dengan catcher. Ya, itu istilah pemain. Kita bahas sedikit satu-satu. Yang pertama batter atau pemukul itu adalah pemain yang melakukan pukulan bola di home plate, tempat yang digambar tadi ya, yang dilempar oleh bowler. Jadi bowler melemparkan atau melambungkan bola dan batter akan memukul bola tersebut. Tugas jadi seorang pemukul adalah memukul bola dengan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencetak angka. Ya. Kemudian pemukul mendapat kesempatan 3 kali. Jadi masing-masing pemukul mendapat kesempatan 3 kali untuk memukul bola.
Dan setiap pemukul bola itu di awal sudah memiliki nomor urutan. Jadi tidak boleh saling mendahului, tidak boleh saling bertukar begitu. Jadi harus urut memukulnya sesuai dengan nomor urutan yang diperoleh. Kemudian pemain yang kedua tadi adalah bowler, yaitu pelambung. Disebut bowler karena dia harus melempar bola dengan melambung, ya, dengan melambung. Jenis lemparannya itu ada dua, yaitu yang pertama bola strike atau bola benar, dianggap benar ketika lemparannya berada di antara lutut dan bahu pemukul, ya. Jadi ini ada strike zone, jadi antara bahu sampai lutut itu dianggap lemparan atau lambungan bowler itu benar, dan itu disebut bola strike. Bola strike wajib dipukul oleh batter, ya, wajib dipukul karena itu bola benar. Jika pemukul gagal memukul bola strike sebanyak 3 kali, maka pemukul itu dikatakan mati atau keluar. Kemudian yang kedua ada bola yang dianggap lemparan salah, disebut ball, ya. Jadi yang dimaksud bola ball atau salah itu yang di atas bahu, di bawah lutut, kemudian kena badan dan seterusnya. Lambungan terlalu tinggi itu bola salah atau ball, ya. Dan jika bowler melempar bola salah sebanyak 3 kali dan pemukul tidak memukulnya, maka pemukul tersebut bebas berjalan menuju tiang yang pertama dengan bebas, ya, tanpa dimatikan. Selanjutnya pemain yang ketiga tadi catcher, ya. Jadi ini adalah posisi pemain catcher di belakang pemukul, ya. Tugasnya apa? Tugasnya satu, menangkap bola yang dioper oleh pelempar kepada pemukul. Jadi kalau pemukul tidak memukul bola, yang menangkap adalah catcher. Kemudian melempar bola, ya. Habis dapat bola langsung dilempar ke penjaga tiang pertama karena pemukul pasti akan berlari ke tiang pertama. Kemudian dia tugasnya menjaga home base-nya untuk mematikan pelari yang akan mencetak angka. Itu tugasnya dari catcher atau penangkap bola. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya cara bermain dari rounders ini. Ya, yang pertama, yang pasti di awal akan ada undian untuk menentukan mana regu pemukul dan mana regu penjaga, ya. Kemudian regu penjaga itu harus memilih dulu 2 orang anggotanya untuk menjadi bowler, pelambung, dan menjadi catcher yang berada di belakang pemukul, ya. Selain itu nanti penjaga lain berada di dekat-dekat base untuk menjaga atau sebagai regu bertahan, ya. Selanjutnya regu pemukul akan menentukan urutan pemain yang saya sebutkan tadi. Jadi harus ada urutan pemain, dia harus menentukan dulu, baru dan itu harus urut, ya, dan baru kemudian pemukul pertama langsung menempati tempat memukulnya dan menunggu bowler melemparkan bolanya. Apabila bola terpukul dengan benar oleh pemukul tadi, ya, maka pemukul itu harus lari ke tiang pertama atau B1. Jika dirasa aman, pemukul dapat meneruskan berlari ke tiang berikutnya. Bisa saya jelaskan melalui gambar ini, silahkan diperhatikan. Ya, ini pemukul, jika dia bisa memukul bola, dia harus berlari ke tiang 1. Tidak boleh ke tiang 2, ke tiang 3 dulu, dan seterusnya. Jadi harus urut, dia harus menuju ke tiang atau B1. Ya. Kemudian, jika pemukul tersebut setelah memukul bola, mungkin pukulannya bagus, keras, begitu, ya. Kemudian dia berlari melewati tiang 1, 2, 3, dan 4. Ya, gambarnya seperti ini. Pemukul berhasil memukul bola dengan baik. Dia berlari langsung melewati tiang 1 sampai 4 dan kembali ke home base, maka itu disebut home run. Poinnya paling besar. Nanti kita bahas di peraturan perolehan poin, ya. Selanjutnya, satu tiang atau satu base itu aturannya hanya boleh untuk hinggap 1 orang saja. 2 pemukul tidak boleh berada di tiang yang sama. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ini jika sudah memukul dan dia sudah menempati B1, kemudian ada pemukul kedua,
Setelah dia berhasil memukul, maka dia akan berlari ke B1 juga. Nah, jadi pemukul yang sebelumnya ini harus dan wajib berlari ke tiang yang kedua. Kalau tidak, jadi ada dua menumpuk di base yang sama, itu pemukul yang sebelumnya akan dikeluarkan atau dianggap mati. Jadi begitu aturannya. Dan ketika apa saja pemain itu dikatakan mati atau keluar? 1. Jika bola hasil pukulan pemukul bisa ditangkap langsung oleh penjaga. Ya, jadi bolanya lambung, langsung ditangkap oleh penjaga sebelum jatuh ke tanah, maka pemukul itu dianggap mati. Ya, dan poinnya nanti untuk penjaga. Kemudian, jika saat pemukul akan lari ke tiang atau base yang dituju, tapi sudah dibakar oleh penjaga. Nah, dibakar itu Pak nanti kalian akan tahu, kita akan bahas di slide berikutnya. Itu juga pemukul dianggap mati. Ya. Nah, ini ada pengertiannya. Regu penjaga lebih dahulu menginjak tempat hinggap atau base sambil memegang bola sebelum pelari datang. Ya. Kemudian pemain dikatakan mati kalau di-tag. Nah, istilahnya di-tag, yaitu saat penyerang berlari menuju tiang, saat berlari badannya disentuh dengan bola oleh penjaga atau di-tag itu, maka pemukul atau pelari tersebut mati. Ya. Kemudian dianggap mati lagi ketika penyerang saat melewati tiang itu tidak menyentuhnya, hanya melewati saja. Itu tidak boleh. Ya, di base berikutnya pemain tersebut akan dianggap mati atau dikeluarkan. Begitu aturannya, dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana aturan waktu dan pergantian regu dalam permainan rounders. Lama permainan rounders ini sama dengan softball dan baseball ditentukan dalam hitungan inning. Apa itu inning? Satu inning, ya, dalam satu inning, satu tim akan mendapatkan giliran satu kali menjadi pemukul dan satu kali menjadi tim penjaga. Ya, jumlah inningnya berapa dalam satu pertandingan? Itu biasanya rentang 7 sampai 9 inning. Ya. Dan pertukaran, nah sekarang pertukaran dari tim pemukul atau tim penyerang ke tim penjaga itu kapan? Ketika tim penjaga berhasil menangkap bola dari tim pemukul sebanyak 5 kali. Nah, itu langsung change pergantian regu. Atau ketika tim penjaga berhasil mematikan tim pemukul sebanyak 6 kali. Ya, tidak harus berurutan. Jadi bisa mematikan tim pemukul sebanyak 6 kali, maka akan change pergantian regu penjaga dan regu penyerang. Dan kita akan membahas sekarang mengenai perolehan nilai. Yang pertama, pemukul yang lari melewati tiang, ya, tapi ada saat berhenti pada tiang tertentu, kemudian dia lari lagi melanjutkan sampai dengan ke home base, maka dia mendapatkan nilai setengah rounders. Setengah rounders itu 3 poin. Ya, setengah rounders itu 3 poin. Poin kedua, pemukul yang lari dengan pukulannya sendiri, ya, dan dia dapat melewati semua tiang hingga ke home base-nya tanpa mati, maka mendapatkan 1 rounders point. 1 rounders itu 6 poin, ya, karena dia bisa home run. Kemudian tim penjaga yang dapat menangkap bola langsung dari pemukul tanpa jatuh ke tanah seperti yang tadi, itu nilainya penjaga mendapatkan 1 poin. Nah, dan penentuan kemenangan dalam bermain rounders ini ditentukan dari jumlah poin yang dikumpulkan oleh masing-masing tim sampai inning yang terakhir. Baru ditemukan tim mana yang akan menjadi pemenang. Ya, ini adalah istilah dalam rounders, ya. Tadi beberapa sudah kita sebutkan. Ada home base, ada home run, ada base atau tiang tadi, strike, ball, dan seterusnya, ya. Kalian bisa baca di sini, dan agar kalian lebih memahami itu, ini ada cuplikan beberapa video peraturan dalam permainan rounders, ya. Ya, silakan diperhatikan. Tiang 1.
dibakar oleh penjaga. Ya, dibakar itu seperti ini. Nah, yang kedua, home run. Yang tadi gimana dapat 6 poin langsung atau poinnya full. Ketika habis memukul langsung lari melewati tiang-tiang dan pulang. Nah, itu poinnya langsung 6. Dan ketika bola berhasil dipukul, lari pertama harus ke tiang pertama. Itu. Kalau penjaga bisa menangkap langsung bola seperti ini, maka penjaga dapat poin 1 ya. Jadi itu hanya sekilas cuplikan, dan kalau kalian ingin melihat video selengkapnya untuk lebih bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke kalian, silahkan menyaksikan video di bawah ini. Ini ada beberapa link yang saya ambil dari pertandingan di Inggris ya. Karena rounders ini pertama kali ditemukan di Inggris, maka ini kalian bisa lihat di sini. Dan selamat mencoba anak-anak, silahkan mencoba di rumah. Kemudian selalu semangat, dan kalian harus terus sehat, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan kalian. Sekian dari saya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.